Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Filsafat Pendidikan Islam akan membahas materi tentang batas-batas penjelajahan ilmu, batas-batas kerja ilmu, dan telaah konstruksi ilmu. Batas-batas penjelajahan ilmu. Menurut Kant, apa yang kita tangkap dengan panca indera itu hanya sebatas gejala fenomena, sedangkan substansi yang di dalamnya yang tidak dapat kita tangkap dengan panca indera disebut nomenon. Nomenon adalah objek mengemukakan atau peristiwa yang secara independen dari akal manusia atau persepsi suatu yang dapat kita tangkap dengan panca indera adalah hal-hal yang berada di dalam ruang dan waktu. Itu terdiri dari 3 ide regulatif. Ide kosmologis, yaitu tentang alam semesta yang tak dapat dijangkau dengan panca indera. Ide tentang jiwa manusia. Ide teologis, yaitu tentang Tuhan sang pencipta alam semesta. Batas-batas kerja ilmu. Ilmu pengetahuan bersifat sistematis, artinya ilmu pengetahuan ilmiah dalam upaya menjelaskan suatu teori. Pengetahuan yang diperoleh dari pendekatan ilmiah melalui suatu penelitian yang berdasarkan pada teori tertentu. Teori tersebut berkembang menjadi penelitian ilmiah, yaitu penelitian sistematis yang terkontrol berdasarkan data empiris. Dalam rangka mencapai kebenaran ilmiah dari suatu objek materi diperlukan pula sistem, yaitu hubungan secara fungsional dan konsisten antara bagian-bagian yang terkandung dalam sesuatu, sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh. Ilmu pengetahuan antara cara pandang, metode, dan sistem adalah hal-hal yang sangat menentukan bagi tercapainya kebenaran ilmiah. Pendekatan dalam metode ilmiah yang dapat mengantar pada sistem kerja keilmuan, yaitu pendekatan dedukatif dan pendekatan induktif. Sistematis ilmu pengetahuan meliputi yaitu teori, hukum, hipotesa, hasil observasi atau konsep ilmiah, dan persepsi sehari-hari. Konstruksi ilmu. Filsafat ilmu merupakan suatu pengetahuan atau epistemologi yang menjelaskan rahasia alam semesta agar gejala alamiah tersebut tidak lagi menjadi misteri. Menurut objek ilmu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora. Ilmu alam disebut juga dengan natural sciences, adalah ilmu yang mempelajari susunan benda dan perkembangannya. Sumber ilmu ini adalah alam. Ilmu sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antar manusia dengan kelompok manusia serta sifat dan perubahan buah pemikiran sosial sehingga dapat memahami masyarakat pada umumnya. Humaniora adalah ilmu kejiwaan yang dikurangi dengan ilmu-ilmu sosial. Ia mencakup bahasa, sastra, kebudayaan, filsafat, etika, hukum, serta agama. Sekian dari kami. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan serta ketidakjelasan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.